Menjelang Pilgub DKI Jakarta, nama Kaisang Pangarep ini menjadi salah satu nama tokoh yang kemudian menjadi populer. Banyak yang memasangkan Mas Kaisang ini dengan Pak Anies Baswedan ataupun juga Pak RK, Pak Ridwan Kamil, sebagai pasangan untuk bisa melaju di bursa di Pilgub DKI ini. Tapi apakah memang hal itu bisa terwujud? Karena kalau kita tahu tadi sudah Anda dengarkan bersama, PDIP juga buka suara tidak setuju kalau Pak Anies berpasangan dengan Mas Kaisang. Kenapa? Padahal melihat basis dari masing-masing tokoh ini, bukannya mereka akan bisa saling melengkapi. Kita akan langsung saja untuk bisa mendengarkan pandangan dari para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Bang Dede Prayudi dari PSI. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede. Kemudian juga untuk bisa menyuarakan apa sebenarnya ada di benak PDIP kali ini. Pak Pantas Nainggolan juga sudah ada bersama saya di studio. Selamat malam Pak Pantas. Selamat malam Mbak Putri. Baik, nah nanti juga Mas Nyarwi Ahmad selaku pengamat komunikasi politik juga bisa melihat sebenarnya bagaimana kans jika kedua orang ini betul-betul dipasangkan dalam Pilgub DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Waalaikumsalam, malam Putri. Baik, langsung saja Pak Pantas. Kenapa Pak Pantas begitu kerasnya menolak Pak Anies jangan berpasangan dengan Mas Kaisang? Bahkan juga menyebut jangan-jangan nanti konflik yang ada di Pilpres kemudian ada juga di Pilgub. Sebenarnya seperti apa Pak? Ya sebenarnya saya nggak punya kapasitas untuk menolak atau apa. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, ini sebenarnya ya tidak usah mengulang tragedi Pilpres. Artinya banyak energi kita nanti yang terbuang sia-sia hanya soal hal-hal yang seperti itu yang sama sekali tidak produktif. Tragedinya yang mana Pak Pantas? Ya, kalau sehingga ada anekdot MK Mahkamah Kakak, ini Mahkamah Adik. Nah, jadi artinya oke lah, secara hukum itu sudah apa begitu, tetapi kan pasti ada perdebatan yang tidak produktif. Nah, sementara saya lebih melihat sosok Jakarta ini penuh dengan tantangan ke depan. Ancaman-ancamannya juga cukup serius. Maka saya melihat perlu betul-betul tokoh yang mumpuni, bukan hanya tokoh yang sekedar coba-coba apa semuanya gitu. Mas Kaisang kurang mumpuni Pak? Ya, saya lebih cenderung melihat track record. Nah, track record Mas Kaisang yang usianya belum mencapai 30, ya kan, yang kemudian sama sekali belum ada catatan-catatan yang bisa kita jadikan rujukan tentang kemampuannya. Berbeda dengan Pak Jokowi waktu kita ambil dari Solo. Di Solo dia sudah menunjukkan kualitas, sudah menunjukkan kemampuannya, sehingga kita mengangkat ke tanggung jawab yang lebih besar lagi, yaitu Jakarta. Nah, di Jakarta juga dia menunjukkan kapasitasnya sehingga pada waktunya kita angkat lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Nah, demikian juga PD Perjuangan, seluruh wilayah Indonesia ini adalah ladang penyemaian. Nah, siapapun kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia yang dilihat oleh PD Perjuangan perlu untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi karena memberikan cerita sukses di tempatnya masing-masing. Nah, itu yang perlu kita lihat sehingga partai politik ini juga sebagai menjadi sumber rekrutmen kepemimpinan di waktu-waktu yang akan datang. Tidak peduli apakah dia di kepala daerah di Papua, kepala daerah di Jawa, itu bisa menjadi ladang penyemaian dan itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap NKRI. Baik, Bang Dede, ketumnya dibilang masih hijau secara usia. Track record pengalaman untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah juga sepertinya masih berat, belum ada track record. Kemudian tadi juga dikatakan oleh Pak Pantas, kalau Mas Kaisang lagi konflik yang kemarin, ada lagi jangan-jangan di levelnya di Pilgub DKI. Ya, sah-sah saja ya. Maksud saya kan setiap orang bebas berpendapat ya. Tapi kan satu hal yang pasti begini, di PSI kami juga tidak mau terlalu terburu-buru begitu ya. Hingga dengan saat ini PKPU sebagai turunan dari putusan MA yang baru juga kan belum direvisi. Gitu. Nah, apakah nanti kemudian prosesnya itu harus melalui DPR RI, artinya merevisi undang-undang dulu, atau langsung ke revisi PKPU. Nah, ini kami juga kurang terlalu paham karena kami juga tidak terlalu memikirkan ini. Jadi fokus Mas Kaisang saat ini sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa nama-nama yang kami jaring di seluruh Indonesia untuk maju di pilkada di tempat-tempat yang kami ada fraksi-fraksi, itu betul-betul nama-nama yang
yang tepat, yang artinya sesuai dengan DNA PSI gitu ya, yang mau menyalurkan apa yang menjadi mimpi-mimpi politik PSI di daerahnya masing-masing dan lain-lain gitu. Nah, itulah fokus utama PSI saat ini. Tapi kalau misalnya kita melihat ke belakang ya, kenapa nama Mas Kaisang ini sekarang ini begitu dimunculkan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita boleh jujur, ini bukan kami sendiri yang memunculkan atau bukan Mas Kaisang sendiri, bukan PSI-nya sendiri gitu. Pernah digadang-gadang di Bekasi. Saat itu yang membesarkan, yang membawa formulir tersebut adalah relawan Prabowo Gibran. Pernah juga di Surabaya ya. Lalu hari ini di DKI ini menjadi seheboh ini kan sebenarnya saat PKB ya itu mendeklarasikan PKB DKI ya, mendeklarasikan pencalonan Pak Anies Baswedan ya. Dan saat itu juga di momen yang sama Pak Hasbiallah itu adalah ketua PKB DKI sempat mention nama Mas Kaisang. Kalau nggak salah saya itu 2 kali ya. Insya Allah Anies Kaisang menang gitu. Kalau nggak salah saya itu ya. Dan tentunya kalau di PSI tadi saya sudah katakan tidak terlalu terburu-buru, artinya kita tidak mau sekonyong-konyong mengerucutkan nama atau menutup peluang sama sekali. Gitu. Dan di PSI itu yang dilihat, yang pertama itu adalah acceptability atau bahasa awamnya adalah elektabilitas lah ya, yang kemudian kredibilitas, yang ketiga adalah kapasitas. Nah, yang sudah bisa diukur dari Pak Anies ini kan sekarang ini adalah acceptability. Beberapa survei belakangan memang mengatakan bahwa elektabilitas Pak Anies ini memang yang tertinggi berdua dengan Kang Emil atau Pak Ridwan Kamil ya. Jadi ketika kalau kita jujur ya, kalimat lengkap Mas Kaisang itu Pak Anies bagus, Kang Emil juga bagus. Artinya memang peluangnya itu dua-duanya masih ada ya. Dan dua-duanya sama-sama diterima oleh masyarakat. Tinggal memang yang 2 variabel lain tadi yang belum kami bahas. Tapi satu hal yang paling penting juga Mbak, dalam mengusung siapa yang akan kami angkat ya untuk Pilgub ini, kami juga memperhatikan satu variabel lain ya, yaitu kekompakan dan soliditas Koalisi Indonesia Maju. Gitu. Jadi apabila kita berbicara soal komunikasi politik, tentu partai-partai politik yang berada di dalam Koalisi Indonesia Maju ini memiliki tempat khusus lah. Baik. Mas Nyarwi, kami angkat judul pada hari ini adalah politik tebar jala ala Kaisang. Ini kami juga bisa menceritakan sebelumnya di Surabaya kita lihat ada foto Mas Kaisang, kemudian saat ini di Jakarta juga santer kita dengarkan nama Mas Kaisang sebagai akan menjadi calon wakil pendamping entah siapapun itu di Pilgub DKI mendatang. Mas Nyarwi bagaimana melihatnya? Apakah memang coba-coba melihat potensi di mana yang bisa akan peluang Mas Kaisang besar begitu? Jadi gini Putri, dalam komunikasi politik maupun political marketing itu kan memang seorang politisi beserta kebijakannya, beserta profilnya, citra dirinya itu kan memang perlu mencari tempat yang cocok ya, yang pas sesuai dengan diterima tadi kalau bahasanya Bung Uki acceptability ya. Itu pasti ya, istilahnya memang politik mencari basis sebenarnya. Ini agak berbeda memang dengan tadi katakan Pak Pantas ya, bahwa ada rekrutmen yang difasilitasi oleh partai untuk kemudian disodorkan ke masyarakat. Tetapi kan faktanya dalam demokrasi elektoral ya, masyarakat itu kan juga punya hak pilih, punya aspirasi. Tadi Bung Uki cerita ada relawan maunya begini gitu. Partai menyebut seperti ini misalnya dari yang mencalonkan Mas Anies misalnya mention Mas Kaisang. Jadi saya kira begini, mungkin karena Mas Kaisang ini juga perlu kita lihat ya, tokoh yang lahir bukan, saya harus mengatakan bukan dari bawah. Tadi Pak Pantas kan menegaskan beda dengan Pak Jokowi kira-kira gitu. Tetapi beliau juga punya potensi kira-kira gitu. Nah, ini yang kemudian membedakan ya polanya ya dengan para tokoh-tokoh yang berbeda yang lain. Kalau yang lain kan biasanya kayak Pak Jokowi aja misalnya basisnya dari Solo ya, kemudian masuk Jakarta besar diakui kinerjanya, prestasinya, masuk di bursa Pilpres dan seterusnya. Nah, Mas Kaisang ini kan belum pernah punya pengalaman. Bahkan dibandingkan Mas Gibran saja kan juga dari wali kota kan gitu. Nah, kemudian masuk di bursa Pilpres. Jadi arenanya bergeser terus. Nah, memang saya kira khusus untuk arena elektoral Mas Kaisang ini memang perlu mencari basis yang tepat. Karena ketua umum partai saja kan tidak cukup sesungguhnya sebagai karir politisi. Harus diuji di lapangan kan gitu. Nah, memang kemudian pertanyaannya adalah wilayah mana atau daerah mana yang kemudian daya akseptabilitasnya itu tinggi. Ya kan, berpasangan dengan siapa. Nah, saya kira strategi politik tebar jala hari ini itu bagian dari strategi co-branding. Sekaligus gitu ya, mencari potensi basis yang tepat kan gitu. Nah, ini yang kemudian di mata beberapa elit gitu ya,
mungkin seperti Pak Pantas mengatakan, wah ini nanti akan terjadi nih mengulang model Pilpres kira-kira gitu, kan gitu. Karena beliaunya ini anak presiden kan gitu. Seperti Mas Gibran kan gitu. Ada memori-memori begitu. Tapi sisi lain saya kira ini kan demokrasi elektoral di mana pasar itu juga terbuka. Ya. Ya kan? Publik bisa menilai kan gitu. Dari beberapa saya belum pernah mendengar ada data survei yang solid ya yang dipublish. Saya sendiri belum pernah survei yang khusus DKI, beberapa yang lain sudah, tapi yang DKI kan belum. Nah, di sini kan kita belum lihat. Kalau populer saya kira Mas Kaisang ini populer. Oke. Tapi kan tidak semua tokoh populer itu kemudian dengan serta-merta tingkat elektabilitasnya itu langsung menanjak kan gitu. Itu juga tergantung dengan dia berpasangan dengan siapa kan gitu. Betul. Nah, ini yang saya kira wajar, ini bukan hanya tebar jala Putri, tetapi juga tebar mencari pasangan yang tepat. Itu juga Oke. salah satu penting ya di situ saya kira. Baik. Tebar jalan, tebar pesona, mencari basis juga, cari pasangan yang tepat nanti Bang. Diberikan pandangan, Pak Pantas juga, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari granit tile dan ceramic tile. Cantik tingkalan dengan pilihan ratusan ribu warna. Sanitary dan plumbing. Dan masih banyak lagi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka? Menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja!